Halo, balik lagi sama aku Rela Karen. Nah, di sini aku mau nge-review film yang berjudul Dear Nathan. Film Dear Nathan merupakan film garapan dari Indra Gunawan yang merupakan adaptasi dari novel karya Eriska Febriani. Nah, film ini sendiri dirilis pada tahun 2017. Dibintangi oleh Amanda Raulos sebagai Salma dan juga Jeffrey Nichols sebagai Nathan. Film ini menceritakan tentang kisah cinta remaja SMA, di mana film ini dimulai dari Salma yang terlambat mengikuti upacara di sekolah barunya dan Nathan datang untuk menolong Salma dari hukuman yang akan diberikan sekolah. Salma yang mengetahui bahwa Nathan merupakan anak yang nakal, bandel, mencoba untuk menjauhi Nathan. Tapi secara terang-terangan Nathan justru mengejar cinta Salma dan itu diketahui oleh banyak siswa lain. Nah, berbagai cara dan juga usaha dilakukan Salma agar bisa menghindari Nathan, tapi justru Salma tambah dekat dengan Nathan dan juga memahami sifat-sifat Nathan sehingga ia pun mulai jatuh cinta pada Nathan. Di saat Salma dan juga Nathan mulai menjalin kisah asmara, justru masalah kian berdatangan, mulai dari masalah dari Nathan dan juga Salma yang membuat kesalahpahaman. Nah, akankah mereka bisa menyelesaikan masalah itu? Ya kita lihat di akhir. Oke, langsung saja kita ke review filmnya. Yang pertama adalah isi dari film itu sendiri. Yang pertama adalah It atau Das Es. It terlihat pada menit 21 detik 57. Nah, diperlihatkan bahwa Nathan mengikuti alur cerita yang dibuat oleh ibunya. Ibunya itu merupakan seorang penderita gangguan jiwa karena ditinggal mati oleh saudara kembar Nathan. Nah, di sini Nathan berusaha menjadi saudara kembarnya dengan berpura-pura agar ibunya terlihat bahagia. Nah, di sini It sangat terlihat pada saat Nathan ingin membahagiakan ibunya. Pengumumannya baru besok, mah. Oh, baru besok. Doain ya. Mama selalu doain. Yang kedua adalah Ego atau Das Ich. Ego terlihat pada menit 13 detik 30 di saat Nathan mengajar orang-orang yang mengganggu dan juga menghina Salma. Nah, Ego di sini terlihat dan juga ditampilkan pada saat Nathan mengajar dan juga memaki-maki penjahat yang telah menghina Salma. Dia melampiaskan emosi dengan sangat membara pada pelaku. Ya, cewek kere aja belagu loh. Woi, anjing lu! Yang ketiga adalah Super Ego atau Das Über Ich. Super Ego terlihat pada menit 1 jam 27 menit dan 27 detik. Terlihat Nathan memeluk dan juga memaafkan ayahnya yang telah menyakiti dan juga mengusirnya dari rumah. Di sini Super Ego Nathan terlihat ketika ia memaafkan ayahnya karena ayahnya meminta maaf secara tulus pada dirinya. Pak. Makasih kamu terima papa. Papa janji akan memperbaiki semuanya, nak. Papa akan berusaha lebih keras lagi, nak. Yang selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur dramaturgi dalam film Dear Nathan. Yang pertama adalah plot atau alur. Nah, plot di film Dear Nathan ini sendiri menggunakan plot dramatik ironi. Nah, ini terdapat pada menit 1 jam 10 menit dan juga 15 detik. Di sini diperlihatkan bahwa Nathan menunjukkan kesedihan karena ibunya telah meninggal dunia. Pada scene ini terlihat sangat emosi dan juga banyak mengeluarkan air mata. Mama. Suster! Dokter!
Bangun, Ma. Bantuin mama saya, Dok. Ya, Dok. Yang kedua adalah struktur dramatik. Struktur dramatik ini terdiri dari 3, yaitu pengenalan, klimaks, dan juga resolusi. Yang pertama adalah pengenalan. Pengenalan pada film Dirnatan ini terjadi pada menit 3.21, di mana pada scene ini menceritakan awal pertemuan Nathan dan juga Salma. Lato pacara aja kayak telat datang bulan. Tegang amat. Cuman orang yang gak punya pendidikan yang coba ngelucu dengan cara ngerendahin cewek. Anak baru ya? Itu luka lo bisa infeksi kalau nggak segera dibersihin. Yang kedua, klimaks. Klimaks pada film ini terjadi pada saat Nathan ditempa masalah yang bersamaan, yaitu pada saat ibunya meninggal pada menit 1 jam 10 menit dan 36 detik. Yang kedua adalah masalah saat dia diusir oleh sang ayah pada menit 1 jam 22 menit. Dan ketika Salma memutuskan untuk berpisah dengan dirinya pada menit 1 jam 18 menit 41 detik. Kalau kamu nggak menurut, keluar sana. Persis. Kebetulan saya nggak punya alasan lagi buat tinggal di sini. Keluar. Yang ketiga adalah resolusi. Resolusi pada film ini terjadi pada menit 1 jam 29 menit 45 detik di saat ayah Nathan menemui dan juga meminta maaf pada Nathan. Di sisi lain, Salma juga telah kembali pada hidup Nathan, yaitu pada menit 1 jam 26 menit dan 5 detik. Makasih kamu terima papa. Yang ketiga adalah tokoh cerita dan juga motivasi. Nathan merupakan anak dengan latar belakang keluarga yang kurang harmonis, dimulai dari dirinya yang menyebabkan kematian saudara kembarnya, ibunya yang mengalami gangguan jiwa, dan juga ayahnya yang meninggalkan keluarganya dan memilih berselingkuh dengan wanita lain. Nathan merupakan anak yang berandal, itu sering terlihat dari penampilannya yang selalu menggunakan jaket bomber hijau kesayangannya. Nah, jaket bomber ini sering dipakai, salah satu contohnya adalah pada menit 1 jam 18 menit dan 2 detik. Nah, yang keempat adalah tema. Tema dari film Dirnatan ini sendiri mengambil tema romantis, yaitu romantis percintaan anak SMA, yaitu Nathan dan juga Salma. Terus, yang kelima adalah setting. Setting ada 2, yaitu setting tempat dan juga setting waktu. Nah, untuk setting tempat sendiri, film ini kebanyakan mengambil latar SMA Garuda yang merupakan SMA di Bandung, dan juga beberapa tempat seperti rumah Salma dan juga halte. Nah, untuk setting waktu pada film ini terjadi pada tahun 2015 ke atas, dibuktikan dari beberapa tempat yang terlihat modern. Yang keenam adalah bahasa. Bahasa yang digunakan jelas bahasa Indonesia, tapi karena ini merupakan film anak SMA, jadi bahasa yang digunakan tidak formal dan juga cenderung bahasa gaul. Yang ketujuh adalah genre. Film Dirnatan ini memiliki genre romansa dan juga drama. Yang 8 adalah warna. Pada film Dirnatan banyak menggunakan ton warna cerah karena menggunakan latar sekolah dan juga merupakan film remaja, jadi tonnya itu dibuat lebih cerah. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang vokal pada film Dirnatan. Yang pertama adalah vokal amarah. Pada menit 1 jam 5 menit dan 3 detik terdapat scene di mana Nathan cemburu kepada Aldo yang baru saja mengantarkan Salma pulang. Pada adegan tersebut, Nathan mendatangi Aldo lalu memukul dan memaki-maki Aldo. Suara amarah yang terdengar lantang sangat menggambarkan emosi Nathan yang begitu meluap-meluap. Kalau gitu gue balikin. Makasih, Kak. Nathan! Berhenti, Nathan! Nathan,
vokal sedih. Vokal sedih ini terjadi pada menit 52.31. Menampilkan adegan di mana Nathan membawa Salma ke sebuah gudang di mana saudaranya dulu dibunuh oleh para preman. Di sana Nathan menjelaskan penyesalan karena dirinya lah yang secara tidak sengaja membuat saudaranya terbunuh. Rintian penyesalan suara begitu terdengar membuat penonton ikut merasakan kesedihan dan penyesalan Nathan. Di sini tempatku ngebunuh saudara kembar gua sendiri, Sal. 2 tahun lalu, gue janjian sama preman kampung buat berantem di gudang ini. Daniel yang gak tahu apa-apa. Dia diseret ke sini pas pulang sekolah. Mereka kira Daniel itu gua. Dia dihajar habis-habisan. Sampai nyawanya gak ketolong lagi. Yang ketiga adalah vokal bahagia. Vokal bahagia ini dapat dilihat pada menit 46 detik 47. Di sini ditunjukkan bahwa Nathan telah diterima cintanya oleh Salma dan juga menjadi kekasih Salma. Di sana terlihat senyum dan juga tawa bahagia yang membuat penonton ikut salah tingkah mungkin dan juga tersenyum seperti Nathan. Ya udah. Ya udah apanya? Ya gitu. Kita jadian. Ya gitu. Saat pertama kali kita bertemu, ku tak memilih. Yang terakhir adalah vokal dramatik. Vokal dramatik ini dapat kita lihat pada menit 1 jam 10 menit dan juga 23 detik. Di scene ini menampilkan Nathan yang menangisi ibunya yang telah meninggal dunia. Suara tangisan Nathan yang begitu keras menggambarkan sakit yang sangat luar biasa di hatinya dan membuat orang yang melihatnya menjadi iba padanya. Nah, sekian review dari saya. Dah.